Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota fraksi PDI Perjuangan Kadar Lusman alias Pilus kembali terpilih jadi Ketua DPRD Kota Semarang periode 2024-2029. Gelar pentas musik di dekat Puskesmas, kampanye salah satu calon Bupati Rembang dihentikan. 1 dari 3 remaja tewas usai dianiaya massa di Sukoharjo. Bawaslu Rembang menghentikan kampanye salah satu calon Bupati Rembang, Vivit Dinarini. Pasalnya dalam kampanye itu mereka menggelar pentas musik di depan puskesmas sehingga mengganggu pasien yang sedang dirawat. Ada saja memang ulah calon kepala daerah saat berkampanye. Di wilayah Rembang, calon Bupati Vivit Dinarini menggelar kampanye dengan pentas musik dan pengobatan gratis. Namun parahnya acara kampanye ini digelar persis di depan puskesmas. Kegiatan kampanye dinilai sangat tidak etis karena suara bising mengganggu pasien yang sedang dirawat di ruang IGD puskesmas. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak Bawaslu Rembang. Belakangan diketahui ternyata kegiatan kampanye belum mengantongi surat izin dari pihak kepolisian. Akhirnya Bawaslu membubarkan kegiatan kampanye. Ada suara musik banter banget di depan puskesmas, itu suruh melanin biar nggak ganggu pasien. Saya terus minta pengawasan merapat dulu sana. Terus bisa kegiatan apa kak? Iki loh, konser musik sama pengobatan gratis. Yang saya tanyakan pertama dulu SPPP, surat tanda pemberitahuan dari polisian. Ternyata belum mengantongi. Setelah dihentikan, kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk pentas musik dan mengangkut alat pengeras suara meninggalkan lokasi. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi optimistis bisa mengejar ketertinggalan hasil survei berbagai lembaga. Atas pasangan calon Ahmad Lutfi Tajiasin, Hendi dan Andika akan bekerja keras untuk memenangkan Pilgub 2024. Hendrar Prihadi kembali mencari suara. Pada Senin malam, pria yang akrab disapa Hedi ini menemui petani di Dusun Gintungan, Bandungan, Kabupaten Semarang. Usai pertemuan, Hendi menegaskan optimis bisa mengejar ketertinggalan dari rivalnya, Paslon Lutfi Tajiasin. Andika Hendi akan bekerja keras selama 57 hari menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hasil survei yang kurang bagus akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Salah satunya dengan cara mendatangkan juru kampanye nasional, yaitu Ganjar Pranowo, Bambang Pacul, dan Puan Maharani. Akan jadikan hasil daripada survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar sana maupun yang kita lakukan ini sebagai bahan evaluasi. Survei ini kan kayak ya, tapi realnya pasti adalah pilihan TPS nanti. Tapi dengan survei ini kita bisa menyusun sebuah evaluasi untuk bisa menentukan langkah strategi ke depan. Waktunya masih cukup, masih ada 57 hari lagi untuk kita kerja keras, kita memenangkan pemilihan gubernur. Seperti diketahui, lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah pada 14 September 2024 lalu. Pasangan Ahmad Lutfi dan Tajiasin unggul dengan suara 52,2%, sementara Andika Perkasa dan Hendi memperoleh 31,4%. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari warga Jawa Tengah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Sementara calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi sibuk berkampanye di Kendal. Dalam satu hari, ia mengunjungi 3 lokasi mulai dari pabrik rokok, nelayan, dan sentra kerupuk kerbau. Mengawali kampanye di Kendal, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi menyambangi salah satu pabrik rokok. Dalam kesempatan itu, Lutfi melihat proses produksi rokok serta menyapa para pekerja pabrik yang tengah pelinting rokok. Usai mengunjungi pabrik rokok, mantan Kapolda Jawa Tengah itu mendatangi tempat pelelangan ikan tawang di Pelabuhan Kendal. Saat bertemu nelayan, ia dicurhati soal harga tangkapan ikan yang anjlok serta pendangkalan di muara sungai. Lutfi berjanji akan mengatasi masalah harga ikan yang seharusnya dikontrol sehingga tidak merugikan nelayan. Harga ikan itu kayak kembung itu sudah mulai murah sekali, yang biasanya 25 dia sekarang 12. Jadi dari segi petani nelayan sangat mengeluh sekali kenapa harga ikan dari kemarin nggak naik-naik. Kembung itu biasanya selawe atau 25, sekarang cuma 12. Yang kedua di muara, jadi keperluan dari para nelayan kita, pendangkalan muara menjadi salah satu sulitnya nelayan untuk segera ekspansi masuknya kapal dan keluar kapal. Ini adalah belanja masalah yang nanti harus kita lakukan akselerasi apabila pada saat kontestasi akan dipilih akan selesaikan permasalahan. Menutup belusukan di Kendal, pria yang pernah menjadi Kapolres Solo ini mengunjungi sentra pembuatan kerupuk rambak kulit kerbau di Kecamatan Pegandon. Menutup belusukannya di Kendal, pria yang pernah menjadi Kapolres Solo ini mengunjungi sentra pembuatan kerupuk rambak kulit kerbau di Kecamatan Pegandon. Dalam kunjungan ini ia menyerap aspirasi para pelaku usaha rumahan yang menggantungkan hidup dari produksi kerupuk tradisional. Selain melihat proses produksi kerupuk, Lutfi juga mencicipi hasil olahan kerupuk itu. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Hingga Selasa kemarin logistik pilkada di Pati belum lengkap. KPU Pati baru menerima 3 dari 31 logistik yang harus diterima. Hingga Selasa kemarin KPU Kabupaten Pati baru menerima 3 barang logistik untuk Pilkada Serentak 2024. Ketiga logistik itu berupa tinta, bilik suara, dan segel plastik. Bahkan dari ketiga logistik baru tinta yang jumlahnya lengkap sesuai kebutuhan, yakni 4.030 buah. Sementara jumlah untuk 2 barang lainnya masih kurang sekitar 2.860 buah. Kurangan jumlah logistik akan dipenuhi pada pengiriman selanjutnya. KPU Pati masih menunggu kedatangan logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati. Di list daftar kami itu kita ada 31 logistik ya, 31 logistik. Yang baru datang itu 3, yaitu tinta, bilik pemungutan suara, dan segel plastik. Memang ada tinggal beberapa aja sih yang belum dieksekusi untuk kontraknya karena masih menunggu tanggalnya. Paling tinggal ATK kayak ballpoint dan tanda pengenal begitu. Seluruh logistik pilkada disimpan di gudang Bulog yang ada di Kecamatan Margorejo. Logistik akan disebar sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang. Arif Nur melaporkan dari Pati. Setelah 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali ke Solo, termasuk ikut nyoblos di kota asalnya saat Pilkada Serentak mendatang. Namanya bersama istri dan anak sulungnya masuk dalam daftar pemilih tetap di Solo. Ada yang berbeda dalam Pilkada 2024 di Solo. Jika dalam 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar pemilih tetap di Jakarta karena menjalankan tugas sebagai kepala negara di ibu kota, untuk Pilkada kali ini kemungkinan Presiden Joko Widodo akan kembali memilih di kota asalnya Solo. Hal ini berdasarkan data dari Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pilkada Solo. Nama Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana, dan putra sulung serta istrinya, Gibran Rakabuming Raka dan Selviananda masuk dalam DPT Solo. Jokowi dan Iriana tercatat di TPS 12 Kelurahan Sumber, lalu Gibran dan Selvi tercatat di TPS 18 Kelurahan Manahan.
masih sampai waktu kita coklit ya, sampai dengan hari ini itu kita cek juga pas waktu pleno tingkat DPT tingkat Kota Surakarta kemarin, di pleno terbuka kemarin, yang bersangkutan masih tercatat di TPS 18 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari. Kalau Pak Jokowi di TPS 12 Sumber, Kecamatan Banjarsari. Kabar pindahnya Jokowi dari Jakarta ke Solo itu dibenarkan Sekretaris Daerah Solo saat ditemui di kantor Balai Kota. Pengurusan administrasi kependudukan ternyata telah dilakukan sejak September kemarin. Jadi Pak Presiden itu sudah secara kependudukannya itu per bulan September kemarin itu sudah mengajukan pindah ke Solo. Urusnya kemarin berarti ada utusan ke sini atau karena kan dengan online dengan gitu ya? ini itu kan bisa diurus secara online kan bisa. Jadi hanya tinggal nanti kan perpindahan data dari Dispenduk Capil berpindah ke Solo, tercatat di Solo sudah. Diketahui Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala negara per 20 Oktober mendatang. Sementara pelaksanaan Pilkada serentak 2024 digelar pada 27 November. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Semarang Selasa pagi. Hefearita menekankan semangat kesaktian Pancasila dapat diimplementasikan dalam Pilkada 2024. Ia berharap situasi kondusif tetap terjaga hingga pelantikan kepala daerah terpilih pada Februari mendatang. Kita harus jaga sampai nanti tidak hanya di waktu pencoblosan tanggal 27 November, tetapi sampai pelantikan tanggal 10 Februari